Shalom teman-teman. Oke teman-teman, kita tentunya bersyukur ya bisa ketemu lagi hari ini di ibadah sore ini. Kita tetap bersyukur ya, penuh sukacita ya teman-teman. Nah, kita enaknya nyanyi lagu apa kalau senang sukacita gini ya? Nyanyikan bersyukurlah. Silakan teman-teman, tepuk tangannya dan penuh sukacita ya. Boleh berdiri juga boleh ya, biar gak mager. Oke, berdiri teman-teman. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. semuanya tangannya diangkat teman-teman. Angkat Padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semuanya melompat. Kakiku melompat bagimu, mensyukur baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Nar 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 nar. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Semua tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh. Na 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 na. Kita mau terus lebih dalam memuji Tuhan, mau tetap mensyukuri kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian, walau aku tak dapat melihat. Sedar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan di hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berada di sini untuk beribadah persekutuan pemuda dalam Sabtu hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau sertai, lindungi, selamat hingga sampai ke gereja ini ya Tuhan. Sebentar kami mau memasuki ibadah ini. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami semua sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, oke, sama-sama ya teman-teman, kita mau nyanyinya bermacam-macam ya. Oke, teman-temannya kita yang bermacam-macam ya, baik bajunya, baik orangnya ya. Kita mau sama-sama memujikan Tuhan. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Teman-teman bisa berdiri. Silakan bangkit berdiri teman-teman, kita mau bangkit berdiri lagi ya. Haleluya. Sekali lagi bermacam-macam. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus
Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Semuanya haleluya, tangan diangkat. Haleluya. Capek banget ya. Ya, jadi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Karena Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi kita bangkit berdiri, pujikan refnya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Bapa, terima kasih Tuhan, pada kesempatan petang hari ini Engkau telah bersama-sama mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi kakak pembicara yang akan menyampaikan
menyampaikan, menyalurkan firman-Mu pada petang hari ini, dan biarlah apa yang disampaikan ini dapat menjadi berkat dan dapat kita lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Juga Engkau tolong ajar kami duduk diam, tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan, fokus Tuhan, dan biarlah Engkau juga yang mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh bersihkan duduk kembali teman-teman. Shalom teman-teman, senang sekali untuk sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ibadah pemuda. Nah teman-teman, sore hari ini saya bersyukur dipercayakan untuk melayani di ibadah sesi tanggal 24 ini, di Sabtu terakhir. Sore ini teman-teman kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di minggu atau Sabtu terakhir ini kita akan menyimpulkan bersama tentang tema kita di sepanjang bulan September. Masih ingat temanya sepanjang bulan ini apa? Idol. Oke, ya bagus. Lengkapnya adalah He is my idol. Nah, malam ini nanti kita interaktif ya. Jadi saya harap nanti masing-masing orang memberikan suaranya, walaupun itu secuil, apa segupil, sepatah, ya yang penting semua berkontribusi malam hari ini. Ada yang bisa mengingat materi yang disampaikan di minggu atau Sabtu pertama? Jenny, wah, oke. Sekarang ada yang mau mereview nggak topik minggu pertama? Apa aja yang teman-teman dapat di minggu pertama? BTS, ya. Ini jadi kita sepanjang bulan ini itu kita membahas tentang K-pop ya, boy band atau girl band dari Korea Selatan ya. Oke, BTS, ada yang ingat nggak poin BTS apa kemarin teman-teman? Behind the sacrifice. Wah, apa dia? Tentang apa dia? Tentang apa masih ingat? Tentang Tuhan. Oke, ya tepuk tangan ya. Kan sudah berusaha mengingat. Siapa lagi yang berusaha mengingat di minggu pertama? Oke, Kak Eva. Bagus, ya tepuk tangan dong buat Eva ya. Jadi saling menyempurnakan, jadi kita mengutamakan Tuhan karena Tuhan itu sudah lebih dahulu mengutamakan kita. Ya, dan itulah bedanya kalau kita ngefans Tuhan, ya ngefans Tuhan. Kalau di dunia ini, ya semua idol itu butuh fans, betul enggak? Idol tanpa fans dia bukan idol, ya. Dan idol itu ya mendapatkan penghidupannya dari fansnya. Nah, bagaimana dengan nasib fansnya? Tapi Tuhan itu dia justru memperhatikan fansnya dan dia memberikan hidupnya untuk fansnya. Ya, kalau kita misalkan supporter aja ya, ini sebagai contoh. Sering kali yang terjadi adalah fans war gitu. Jadi kalau EXO sama BTS itu mungkin perang sosial media ya, ternyata itu cuma perang ejek-ejekan di sosial media, tidak ada pertumpahan darah ataupun iler, tidak ada ya. Jadi ilernya aman di mulut. Tapi kalau kita berbicara fans dari pemain klub-klub sepak bola itu sudah sampai mencucurkan darah. Ya. Yang grup ini dihadang di tengah jalan, tengkar, mati satu, nggak terima, manggil lagi, dan seterusnya. Ini main bola atau main kungfu sebetulnya. Nah, jadi bagaimana sikapnya dengan para pemain bola? Ya udah, ya itu memang fansku kayak gitu kan. Nggak ada tindakan apa-apa kan? Ya paling menyantuni korban gitu ya. Tapi tidak ada memikirkan bagaimana, enggak. Ya karena ya itu sifatnya satu arah. Kita memberikan banyak hal, kita sebagai fans memberikan banyak hal untuk idol yang ada di dunia ini. Ya timbal baliknya apa? Ya tidak begitu terasa. Ya itulah salah satu yang membedakan fans dunia. Ya, kita ngefans antara idol di dunia dengan fans kita kepada Tuhan. Oke, bagus. Sekarang kita maju ke minggu kedua, yaitu Kak Christine dan Kak Puguh. Ada yang masih ingat materinya? Dibagi dua, cowok sama cewek. Ya, bagaimana sikap perbedaan ya, perbedaan sikap antara cewek dalam menggeluti
kecintaannya pada idolnya, ya kan? Kalau cewek itu kan banyak ke arah band-band, sampai berdandan seperti yang dia idolkan. Nah, tapi kalau cowok itu banyaknya ke arah game, ya kan? Kalau nggak salah seperti itu ya, game, terus apalagi bola, kemudian ya hal-hal yang sport seperti itu. Entah disinggung apa enggak ya, kenapa saya sekarang itu juga berpikir ya teman-teman. Salah satu hal yang merusak otak itu adalah pornografi. Ya. Nah saya itu mikir ya, kenapa yang YouTube lah aja, misalkan kalau kita atau saya lah ya, lagi lihat short, ya di YouTube itu kan ada short, itu main gitar, ya cewek ya, kalau saya lihat cewek ya, cowok ya wajar gitu ya. Kalau cowok OTOT itu mah, OTOT itu telanjang dada atas ya wis gak ngefek gitu ya. Tapi kenapa cewek main gitar, mohon maaf ya, pakai pakaian yang minim gitu loh. Jadi yang dia mau tampilkan itu main gitarnya atau kemolekan tubuhnya. Jadi bias enggak? Bias kan? Nah itulah yang terjadi sekarang. Ya, nah nanti kita nggak akan bahas itu sekarang. Tetapi ya faktanya seperti itu. Apalagi game-game yang mungkin disampaikan juga oleh Kak Pugo. Game-game sekarang yang ada ini animasi-animasinya atau avatarnya atau apa namanya itu kan yang wah ya kan, mohon maaf ya yang perempuan ya, belah dadanya yang dilihatkan, bener nggak? Kemudian mau bagian bawah. Kalau cowok mah nggak ngurus gitu ya. Cowok mohon maaf celana, mohon maaf ya, celana bagian dalam sama singletan tok gak ngefek gitu ya, lapo gendeng gak kan gitu ya misalkan. Tapi kalau cewek itu hal yang berbeda. Nah, itu yang terjadi sekarang. Oke, sekarang minggu yang ketiga Pak Hadi kemarin apa? Super magnificent gitu ya, sangat mengagumkan. Kok pas ya, SM juga ya, sangat mengagumkan. Oke, ya kalau di situ saya mendengar istilah yang baru, ternyata ada istilah namanya copet. Masih ingat copet? Cowok Petro. Wah, ya. Ternyata copet itu cowok Petro. Wah, ya, kita belajar dari berbagai generasi. Nah, oke. Saya bersyukur malam hari ini di minggu keempat kita akan merangkum, dan band yang dibuat ikon di malam hari ini adalah GG, tahu atau GG? Girls Generation. Oke ya, nggak bisa karena saya bukan girls, tapi tema firman Tuhan adalah Gord and Guarantor. Gord itu, nah, bisa ditampilkan Kak Titus atau Kak Yuni? Ya, Gord and Guarantor. Gord itu apa? Penjaga. Jadi kalau ada istilah bodyguard itu penjaga tubuh. Kalau love guard itu penjaga cinta. Yeah. Maukah kau menjadi my love guard? Aduh. Ya. Saya akan menyimpulkan dalam 3 minggu ke depan secara singkat, kemudian kita ini juga termasuk pengayaan materi di hari ini, teman-teman. Saat kita memiliki idola, ya kita perlu memiliki filter dalam diri kita. BTW, sebelum saya lanjut, saya bersyukur loh malam ini bisa di sini. Ya. Setelah hari Rabu kemarin, itu saya ada tugas ya di forum, karena saya oleh penugasan Pak Gembala dipercaya untuk ikut forum, namanya Forum Pembauran Kebangsaan di Pemda. Jadi Rabu itu berangkat dari Pemda untuk kunjungan kerja di Tasikmalaya, Jawa Barat teman-teman ya. Berangkat dari Pemda jam 12 siang sampai di hotel setengah 12 malam. Saya sangat menikmati betapa lurusnya punggung ini ya. Jadi bayangkan jadi mumi ratusan tahun ya, itu cuma 11 jam setengah aja rasanya sudah mati ini di belakang ya. Oke, tapi bersyukur oke. Kemudian paginya kunjungan kerja ya di Pemda lah, Pemdanya Tasikmalaya. Kemudian siangnya itu kunjungan, minta tolong Kak itu di slide akhir, ini kita lompat dulu. Nah, wah hebat langsung diprediksi ya. Ada kunjungan ke suku yang tinggal di Kampung Naga.
Ini juga di Tasikmalaya. Nah, di Kampung Naga, apa yang istimewa dari sini teman-teman? Ya, di kampung ini ada 109 kakak dan 290 berapa ya? Pokoknya sekitar 300 orang. Apa yang menarik di situ? Kampung ini di lembah. Jadi kita turun 444 anak tangga. Apa yang menarik di sini? 300 orang itu hidup di dalam menjaga kebersatuan dengan alam. Jadi nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada handphone, ya. Kompor LPG nggak ada. Jadi mereka pakai kayu bakar kalau masak lah. Kita di sini mau makan nasi, masukkan beras ke magic jar, setengah jam matang. Mereka menanak nasi itu 2 jam. Ya. Ikan, mereka punya kolam ikan, peternakan ayam dan lain sebagainya. Jadi mereka menjaga. Lampu, itu lampu uplik, tahu nggak? Lampu Petromax yang pakai minyak tanah. Nah, oke. Jadi dari siang hingga sore di situ, kemudian jam 3-an rombongan melanjutkan ke Bandung. Nah, saya berpisah. Ya, saya pulang, saya kembali karena perlu prepare dan harus prepare untuk doa pagi bersama Yesus dari pagi dan juga malam ini. Ya, dan dari situ dari Kampung Naga ini saya naik LEN 2 jam menuju stasiun. Dan akhirnya puji Tuhan naik kereta dan kembali Jumat jam 5 pagi ya, itu sampai di Surabaya. Nah, intinya apa sih? Saya bersyukur malam ini bisa bersama teman-teman dan saya rindu berbagi dari materi yang sudah disiapkan. Jadi kalau kita berbicara idol, semua orang secara naluriah itu punya idol. Iya kan? Mulai yang usia kecil, kalau kecil biasanya siapa? Power Ranger, Upin Ipin, apalagi? Krishna. Hebat ya, dia mengikuti dunia anak ya. Ini temannya Kak Seto ya. Ya, semacam Frozen, ya, kemudian Winnie the Pooh, apalagi Chucky. Ya, ngerti kan? Ya, nanti kalau teman-teman besok-besok udah punya anak ngerti gitu ya, karena dipaksa dengan keadaan harus tahu ya apa yang ditonton anak kita. Ya, kemudian kalau remaja ya yang sekarang ini, coba tolong slide-nya. Nah, ini siapa? Ya, EXO. Saat saya tutor EXO itu tak kira X sama O. Ternyata EXO. Wah, ya. Nah, saat kita mengidolakan sesuatu, seseorang atau satu komunitas, kita perlu mempunyai filter. Tadi yang pertama, tolong dinaikkan yang slide pertama. Apakah nilai-nilai yang dimiliki oleh idola kita? Ya. Jadi jangan asal apa yang kita idolakan kita telan habis, kita telan mentah-mentah. Terus yang kedua, bagaimana nilai tersebut berdampak bagi kita. Ya, tidak semua loh ya yang difigurkan oleh idol kita, itu semuanya benar. Jadi kita perlu memiliki filter ya firman Tuhan. Oke, next. Dan kita juga perlu melihat ya berapa banyak waktu dan sumber daya yang kita pakai untuk mengidolakan sosok tersebut. Kalau orang ya atau pribadi itu dalam satu hari ya dia ke idolanya ini sampai hampir mungkin 12 jam ya. Kemudian paketan internetnya habis untuk lihat dari idolanya ini. Kemudian apalagi dia membeli merchandise. Boleh nggak sih beli merchandise? Ya sah saja. Sesuai dengan kemampuan ya, karena merchandise kalau dari idol itu kan bukan kebutuhan saya yakin ya, itu satu keinginan. Nah tetapi kita perlu mengukur juga apakah merchandise ini atau barang atau apa itu nanti seberapa penting, seberapa besar manfaatnya untuk kita. Ya kalau seneng-seneng dalam jangkauan kemampuan kita enggak masalah, tapi kalau sampai terjadi uang sakunya itu dihabiskan untuk beli itu, terus buka YouTube, tenang, kamu butuh uang, tenang, karena ada kamu di sini, ya ada kamu, ya cukup masukkan identitas Anda dan kamu akan mendapatkan sampai 80 juta,
Bunganya jangan khawatir, hanya 0,1%. Ya, segera klik link di bawah ini. Ada kamu. Nah, ini saya kan nggak nyebut merek kan. Nah, saya nggak nyebut merek, nanti bisa disensor. Kemudian kita terbelit dengan itu, dan dari muda orang sudah terbelit dengan utang piutang. Wah, ini sudah tanda-tanda tidak sehat. Ya, jadi tolong ya adik-adikku semua, kita belajar memanage keuangan yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu kunci kebahagiaan itu adalah kunci dalam manajemen. Dan manajemen uang itu juga penting. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, kita buka dulu sekarang di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat 23 dan 24. Ulangan 4 ayat 23 sampai 24. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu api yang menghabiskan, Allah yang cemburu. Jadi hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, jadi di sini teman-teman, idola itu jangan kita berpikir hanya orang ya, atau satu komunitas atau suatu benda. Ya, kalau kita berbicara HP pun ya, itu bisa loh jadi berhala. Ya, idola kalau over bisa jadi berhala. Jadi sesuatu yang hampir menjadi nomor satu, bahkan mungkin menjadi nomor satu. Ya, jadi orang kalau sudah sampai seperti itu tanda-tanda addiction atau kecanduan, sampai tidak bisa lepas dari sesuatu lah, itu termasuk kecanduan. Saya tadi sempat download foto tapi belum sempat masukkan ke slide ya. Di Australia itu ada satu resto yang memberikan diskon 10% kepada customernya ketika HP-HP dikumpulkan saat customer itu makan. Ya, intinya apa? Resto ini sangat menginginkan adanya komunikasi antar anggota keluarga yang makan. Jadi di situ kita lihat kalau orang sampai addiction ya, sampai kecanduan, dia nggak bisa lepas. Ini bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa orang, bisa komunitas. Nah, dan yang sering kali nggak disadari, yang menjadi idola, itu bahkan suatu kegiatan atau pola pikir tertentu. Misalkan nih ya, segala sesuatu bisa jadi idol, dan kalau itu menjadi sesuatu yang kita harus aku harus ikuti, aku harus lakukan tanpa pengertian yang benar, motivasi yang benar, itu bisa jadi berhala. Termasuk saat kita mungkin menjalin relasi dengan orang. Ya, ada orang itu yang money minded, orientasinya hanya kepada uang. Jadi sampai enggak ke gereja, sampai ke gereja pun itu sibuk masih mikir, aduh nanti gimana ya, aku hari Minggu tutup, nanti kerjaanku gimana ya, nanti penghidupan itu gimana ya, berkurang dong, nah dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang obsesi kepada pacar, ya. Ada yang jadi, pokoknya pacarku itu yang utama, ya. Nah, jadi hal-hal yang demikian yang perlu kita waspadai. Ya, pacarku yang utama jadi sangat posesif, ya. Misalkan pacarnya belet pipis gitu, mau kemana? Pipis, izin dulu sama saya. Oh. Mau kemana? BAB, izin dulu. Oh. Ini pacar atau? Ada loh yang sampai posesif seperti itu ya. Bahkan ada yang toksik, ya akhirnya dijauhkan ya. Ada yang melakukan kelembutan dalam hubungan, ya, lembut. Nah, kalau udah dari pacaran seperti itu, sebaiknya berdoa dan pikirkan yang lain. Enggak cowok, enggak cewek, cewek-cewek sekarang juga ya jangan diragukan ya kelembutannya. Nah, jadi teman-teman yang seperti itu, bahkan ya kakak bersaksi juga, saat orang itu mengidolakan pelayanan, ya, seperti saat ini, yang diidolakan adalah kegiatannya, bagaimana dia dilihat orang, bagaimana dia dihormati orang, bagaimana dia melupakan apa yang menjadi motivasinya adalah untuk
melayani Tuhan, kalau sekarang saya menyampaikan firman Tuhan, supaya orang yang mendengar itu dibangun. Baik dengan sesuatu yang enak di telinga ataupun yang pedas di telinga. Nah, pelayanan pun itu bisa menjadi berhala loh. Karena apa? Ada orang cerita gitu ya, keluargaku tak tinggal terus, kenapa? Aku pelayanan. Ya. Nah ini pun sebetulnya sudah melenceng dari tujuan pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan itu pelayanan yang sehat, ya. Kalau orang itu hubungannya baik dengan Tuhan, pasti dia hubungannya baik dengan sesamanya. Kalau dia menjadikan pelayanan sebagai alasan atau pelarian, itu pun berarti dia sudah sedang tidak baik hubungannya dengan Tuhan dan perlu adanya pemurnian lagi. Oke. Sekarang next, bagaimana nilai tersebut berdampak bagi kita? Bisa tolong ditampilkan? Ya, jadi ini sudah kita tahu EXO. Nah, berapa banyak waktu dan sumber daya yang kita pakai? Apakah yang kita pakai itu melebihi kemampuan kita? Bahkan sampai kita nggak memiliki sumber daya itu untuk kita persembahkan untuk Tuhan atau kita mengembangkan diri kita. Udah diulas atau belum di minggu-minggu kemarin? Ada orang yang demi nonton konser ya, itu uang makannya sebulan itu di keep. Dia bilang saya bisa satu hari cukup 5.000. Oh, gimana caranya? Pagi Energen, siang Indomie, malam Promak ya. Jangan dicontoh loh yang kos-kos ini ya. Demi apa? Uangnya dikumpulkan untuk nonton konser. Nah, itu kan menyiksa diri, ya kan? Nah, kemudian, ini ada istilah, entah sudah disinggung atau belum, kakak ingin menampilkan dulu. Next, apa sih ciri-cirinya kalau kita sudah berlebihan dalam mengidolakan idola kita? Ya, next. Nah, ada yang sudah pernah dengar ini enggak? Celebrity Worship Syndrome. Ini dekat TP ya, lantai paling atas itu ada Celebrity Worship Syndrome. Berarti banyak treadmill ya. Ini Kak Bima ini sering gitu ya. Atau di Gold Gym gitu ya. Ada yang tahu Celebrity Worship Syndrome? Selebriti apa selebriti? Seni, selebriti itu selebritas ya, aktor, aktris ya seperti itu. Worship? Pemujaan. Sindrom apa sindrom? Ya, gejala. Jadi orang yang memiliki gejala memuja ya idolanya. Yang idolanya nggak tahu kalau dia ada yang muja gitu ya. Iya kan? Kalau misalkan ini separuh yang sini. Ini suka boyband Korea, yang sini suka girl band Korea. Mungkin kita invest juga beli merchandise gitu. Yang di Korea tahu nggak tentang teman-teman? Enggak kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kena yang namanya celebrity worship syndrome, itu dia bisa menghabiskan segala sesuatu untuk mendapatkan ya merchandise atau apalah dari band atau komunitas yang dia sukai gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menambahkan nggak ciri-ciri orang yang kena sindrom ini apa kira-kira? Kakak sudah jelaskan sekilas tentang sindrom ini. Boleh angkat tangan? Oke, berdandan menyerupai idolanya. Tepuk tangan dulu Pak Jesse ya. 1, Jesse. Kemudian ada lagi orang sampai kesengsem dengan idolanya, contohnya apa? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, apa lagi? Satu lagi. Oke, cemas kalau nggak dapat informasi atau lihat konsernya dia baik onsite ataupun online gitu ya. Tepuk tangan dong, ya. Karena ada yang bisa, ya ini tadi Pak Dea. Nggak mau. Sama tadi Eva. Sama? Komo Sam. Terima kasih sama-sama gitu ya. Atau ada bahasa Koreanya? Nado gumau. Wah. Loh kalau amsamida itu apa? Oh, matur semanuwun. Oke, ya. Ya, saya perlu belajar banyak ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan.
next, bisa ditayangkan. Jadi celebrity worship syndrome itu ciri-cirinya apa? Lebih sering mempromosikan idola kita ketimbang mempromosikan kebenaran firman Tuhan. Ini siapa? Ben siapa? Ya, yang kita bahas malam ini ya, JJ. Oke, teman-teman. Jadi kita belajar di sini saat kita mengidolakan sesuatu itu ada orang yang sampai over gitu ya. Sampai perkataan orang itu melebihi dari perkataan idolnya itu melebihi dari firman Tuhan, ya dipercaya aja gitu ya. Misalkan kerja. Ya, ini misalkan ini ya, kamu mau sukses kerja, ya. Nggak ada sukses yang diterima dengan orang malas-malasan. Ya benar sih, benar. Tetapi saat kita mendengar firman, kita kemudian menyangkal firman bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Kamu sia-sialah orang bangun pagi-pagi, kerja sampai larut malam, kalau Tuhan nggak memberkati, ya kamu nggak dapat berkat. Nah, kalau perkataan idol kita itu melebihi firman Tuhan, nah itulah yang berarti kita sudah kena sindrom ini. Ya. Atau nggak usah firman Tuhan lah, perkataan orang tua yang genah, tapi karena kita kena idol ini, ya. Misalkan, mungkin teman-teman tahu kan artis-artis Korea ini, Kak tolong di slide yang ada gambar banyak wajah itu. Sebentar, kakak mau nanya dulu, menurut teman-teman anggota boy band dan girl band, itu cantik-cantik apa jelek-jelek? Cantik ya? Oh tergantung. Oh cantikan Agnes berarti? Oh. Oh oke ya. Relatif. Yang cowok-cowok gimana? Yang anggota maksudnya boyband itu ganteng nggak? Loh kan kita mengapresiasi orang kan bukan berarti kita homo ya kan. Aku bilang Darius ganteng loh ya, daripada nggak punya muka ayo. Coba ditampilkan juga. Lah. Yang saya tahu semua yang ganteng, semua yang cantik itu asalnya dari ini teman-teman. Ya. Apa? Operasi kresek. Coba yang ini ya. Yang ini coba. Bentuk wajahnya dia itu seperti ini. Sampai seperti ini berarti apa yang dikorbankan? Tulang rahang. Coba bayangkan betapa nikmatnya saat menerima itu. Ya. Yang hitam mau diganti putih bisa. Korea Selatan itu yang saya tahu saat Bapak Gembala pernah mengunjungi di sana. Itu kota yang 90%-nya adalah Kristen. Ya, dan ada gereja yang terbesar di Korea Selatan kalau nggak salah kapasitasnya itu adalah 70.000 seat. 70.000 seat. Stadion itu berapa kalau bola? Tergantung. Kalau yang kayak GBK gitu berapa itu? Nggak tahu Kak, saya nggak ikut bangun Kak. Ya intinya Korea Selatan yang teman-teman kagumi K-popnya ini adalah kota yang mayoritasnya adalah Kristen. Tetapi ada serangan ya di situ yang tidak disadari mungkin ataupun sadar tapi nggak berdaya. Yang diserang adalah tadi rasa puas atas dirinya. Ya, loh Kak berarti kita nggak boleh mengubah bentuk diri kita supaya lebih baik. Loh boleh. Tuhan mengatakan saat dia selesai menciptakan, Tuhan selalu mengatakan semua baik, ya kan? Jadi Tuhan mendesain itu baik. Darius ada telinganya 2, matanya 2, hidungnya 2, lubangnya, ya, mulutnya 2, bibirnya, ya kan? Maaf ya, kamu kok di-bullying di sini. Dengan senang hati Kak. Oh makasih ya. Semua baik. Tetapi kalau yang sudah melewati kodratnya, tahu ya maksud kakak ya? Itu rahang, ya yang tidak fairnya dan pasti nggak akan diungkap. Apa sih? Dari oplas-oplas ini yang pasti nggak diungkap apa? Kalau harga pasti kita tahu. Nah, tidak ada yang mengungkap saat dia tua seperti apa. Ada nggak? Hei oplasan yang gini, pokoknya ganteng, cantik, tapi pas tua, ya hidungmu nanti lepas sendiri. Ya, pipimu perot. Perotnya enggak natural ya, bukan keriput gitu enggak, tapi jatuh. Tidak ada yang mengungkap, kenapa ya namanya orang bisnis, promosi masa mau mengungkap yang jeleknya ya kan, enggak ada, itu wajar. Tetapi di sini kita lihat
Betapa orang-orang yang di sana ya, bahkan kalau saya nggak salah, di sana itu hadiah ulang tahun yang ditunggu adalah operasi plastik. Dan yang pertama kali diminta kalau nggak salah itu kan karena orang Korea itu kan sipit-sipit. Itu dibeleh ini ya, supaya lebar. Ya, itu yang pertama kali diminta. Ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ya serangan-serangan yang tidak kita sadari kadang apa? Di prinsip-prinsip berpikir, tidak menyadari bahwa dirinya ini desain Tuhan yang sangat hebat. Ya. Sehingga dia merasa kurang. Nah, itu pun adalah serangan ya. Oke, next sekarang kita masuk lebih dalam lagi dalam poin firman Tuhan yaitu God dan Guarantor ya. Kita baca Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Mazmur 121 ayat yang kelima dan yang keenam. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, inilah istimewanya kalau kita ya mengidolakan Tuhan. Walaupun kata idol itu sebetulnya kalau artinya itu juga berhala. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu idols itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang menjadi berhala. Tetapi konteksnya di sini adalah sesuatu yang menjadi favorit. Nah, kita memiliki idol yang sejati ya, dalam arti Tuhan Yesus itu dia tidak seperti yang lain ya, saya harus bilang seperti itu. Bagaimana idol itu kan mencari penghasilan dari para fansnya, sehingga bentuknya wajahnya diubah lah, bentuk badannya diubah. Ya, kita kan nggak ngerti yang sekarang tampil itu wajahnya cantik-cantik gitu, padahal asalnya gimana kan? Itu kan sudah secara langsung mengajarkan kamu harus mencintai kepalsuan. Ya, cantik tapi palsu. Yang baik gimana yang baik? Ayo, supaya kakak ngomong sendiri. Cantik tapi palsu. Jadi yang baik? Jelek tapi asli. Apakah begitu? Ya, Anda termakan pancingan saya? Apa? Terima kasih ya Pak, jawabannya apa? Cantik tapi asli. Oh ya, CCAN banget ya. Nah, yang cantik, kalau cantik fisik itu nggak semua orang, ya ganteng fisik itu nggak semua orang bisa memiliki itu. Tetapi yang cantik itu adalah apa? Hatimu, karaktermu, ya, kepribadianmu. Itu yang membuat berbeda. Ya, mungkin wajah relatif, tapi di mata Tuhan semua itu yang terbaik. Ya, saya yakin di sini mungkin teman-teman punya kakak, punya adik, punya saudara lah. Waktu sama orang tua kita nggak ada gitu ya, sama adiknya, "Duh nak, sing adik, cek ayu nih, cek gantengnya kamu," sing kakak ngelek gitu ya. Nggak ada. Di mata orang tua, semua itu berharga spesial. Jadi yang bisa kita lebih cantikkan, lebih gantengan adalah karakter kita, hati kita. Nah, dan hati-hati ya, di dalam masa yang serba digital ini, semua akan berfokus pada diri kita sendiri. Coba sekarang, zaman dulu ini kan ya saya anggap sedikit banyak pemakai uang digital lah. Ya. Entah itu OVO, GoPay, Dana, apalagi ShopeePay, kalau untuk makan jajan di sebelah itu Tabernacle Pay ya. Nanti kita KVP ya. Nah, dulu ya seingat saya untuk ngisi itu kan perlu kita ke Indomaret, Alfamart atau kayak gitulah ya. Kemudian e-tol, e-money itu ya, BCA Flash, semua perlu ke orang lain maksudnya. Sekarang apa? Dengan aplikasi di HP ini ada NFC, ya, orang bisa top up sendiri, orang nggak perlu orang lain lama-kelamaan. Nah, dan dia sampai merasa aku nggak butuh orang lain, bahkan aku nggak butuh Tuhan. Ya, itu yang bahaya dari yang terjadi sekarang ini. Ya, kemudian merasa bahwa ngapain ya aku beribadah, wong aku tanpa Tuhan pun bisa jalan sendiri kok. Ya, nah itu hal-hal yang berbahaya. Oke, next. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur
91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 2. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kita bersyukur memiliki tempat perlindungan, ya, di mana orang di dunia ini memerlukan suatu penyertaan, ya teman-teman. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri-riri, tidak ada. Matius 11 ayat 28, minta tolong Yosi, ada slide-nya. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, bisa tolong ditampilkan slide-nya. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nah, jadi Tuhan datang mencari kita, ya, Dia menjamin kita masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang istimewa dari Tuhan kita adalah Dia menjamin kehidupan kita. Ya, teman-teman, sampai saya sekarang ini usia 18 tahun ini, ya. Yang saya tahu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan kasih kita hidup, ya, Tuhan pasti pelihara kita. Amin, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ini berhasil melewati pandemi, itu berarti Tuhan punya rencana. Kenapa kok nggak diambil Tuhan saat pandemi kemarin? Ya mungkin ini agak kasar, tapi ini fakta. Kalau kita ada sekarang itu karena Tuhan memiliki rencana buat kita. Ya. Nah jadi yakini Tuhan, aku yakin Tuhan Engkau akan memelihara aku. Engkau sudah memelihara dan akan terus memelihara. Masa depan yang indah Tuhan sediakan. Nah sekarang Tuhan menyediakan masa depan, tetapi kita perlu berusaha untuk meraih. Misalkan masa depan itu kamera gitu ya. Tuhan sudah sediakan kamera di situ. Kamu mau pakai, ya kamu jalan dong. Gak usah ke kanan, ke kiri, ya kan? Atau putar balik, kamu gak dapat. Ya. Dan selama perjalanan itu banyak godaan-godaan. Nah itulah yang perlu kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan aku. Tolong next, ada poin penting di situ. Tolong ditampilkan yang gambar tadi, jempol. Kita boleh ya mengidolakan seseorang atau sesuatu, tetapi kita tarik nilai positifnya untuk mengembangkan diri kita. Ya, misalkan kita lihat, oh kok badannya bagus ya, rajin olahraga. Nah, misalkan Kak Bima ini ya kan, wah saya mau juga. Ya. Ternyata untuk membentuk tubuh itu juga butuh perjuangan loh teman-teman ya. Olahraga, kemudian kalau makanan jaga enggak Kak Bima ini? Loss ya? Oh ada fasenya ditahan ya? Oh yes ya, karena udah bentuk di los saya lah gitu ya. Nanti kalau udah agak nggak berbentuk diet lagi ya. Tapi itu butuh perjuangan. Saat saya kadang ke dokter ya, kontrol kesehatan, check up dan lain sebagainya ya. Saya tuh yang kurang tuh cuma satu ya, adalah jalan kaki aja setiap hari setengah jam. Itu ya, setiap hari setengah jam. Ya. Beberapa bulan tuh saya hanya bisa setengah jam ya, tapi seminggu sekali teman-teman ya. 2 minggu sekali. Lah itu memang butuh satu tekad dan melihat pentingnya apa sih aku melakukan ini. Kalau kita nggak tahu pentingnya apa, tujuannya apa, kita nggak akan termotivasi. Itu pun ada godaan, apalagi males, apalagi godaannya. Capek, udah olahraga, pokoknya udah kerja berat lah, udah gak usah olahraga. Beda loh ya, kerja berat dan olahraga itu beda, ngusungi kursi, ya, sama olahraga beda. Kenapa? Coba tanya Kak Bima, apa bedanya Kak Bima? Ini kayaknya saya pernah dengar quote ini ya, dari mamanya kalau nggak salah ini. Ya tapi itu quote yang bagus kan. Nah intinya apa, kalau olahraga itu ada ritmenya ya, dan dalam waktu tempo tertentu, nggak asal berhenti, enggak. 30 menit jalan itu udah cukup sebetulnya, tapi memulainya itu yang, dan konsistensi ya itu yang perlu perjuangan. Oke, next tadi kita akan selesaikan di jempol berikutnya. Nah dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita ya. Keputusan kita memilih idola, kita memilih langkah, itu kita sendiri yang bertanggung jawab loh ya teman-teman.
Jadi nggak ada orang lain yang bisa disalahkan atas keputusan kita. Jadi besok kalau teman-teman mau nikah, pastikan ya pilihanmu itu sesuai dengan ya kehendak Tuhan, dan imani itu bukan imani ya. Imani yakini bahwa aku mau berjalan dalam iman, bukan aku lihat dulu baru aku percaya, bukan, tapi aku percaya baru aku akan melihat. Tolong next bawahnya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak foto ini? Di bagian akhir ini, yang belum ngomong tadi tolong ngomong sekarang. Ada yang tahu nggak foto ini? Oh, nggak usah. Mungkin salah satunya operasi plastik. Salah satunya operasi plastik. Oke, ya. Bagus. Tahun 2006 atau tahun 2009 ya. Foto ini tuh. Itu kisah pertamanya adalah yang laki ini nggak terima ya, punya anak pertama, loh kok wajahnya ngono? Padahal aku ganteng, kamu cantik. Ya. Coba lagi. Oh, memangnya apa ini coba lagi? Yang kedua, loh kok tetep baik? Kan nggak mirip kan sama bapaknya. Ya. Sama yang ketiga, kamu ayu anakmu wedok kok kayak gini gitu ya. Nah, ternyata mereka berdua ini sebelum menikah sama-sama oplas. Ya, kalau kakak, versi kakak itu dulu gitu. Gak tahu kalau ini gini ya, gak tahu ya. Kita saling melengkapi lah ya. Bandungnya kita ceritanya itu gitu. Oh gitu? Oh. Foto iklan gitu. Oke lah, berarti ya kakak juga belajar. Ketika orang oplas sama ketemu oplas, kalau ketemu anaknya gimana? Mirip nggak? Pasti nggak mirip. Kenapa? Kepalsuan. Ya. Nah, jadi teman-teman kita di sini belajar gitu ya. Itu akan menurun terus ke generasi berikutnya. Nah, Tuhan rindu kita memiliki karakter anak Tuhan itu yang murni. Ya, ini poin slide terakhir, nak tolong yang tentang menjaga hati. Oh, ini ada satu ya. Jika idola pada umumnya mencari sesuatu, perhatian, support dari fans, Tuhan Yesus Kristus memberikan hidupnya pada fans, bahkan hatersnya. Ada nggak di sini idol yang memberikan sesuatu buat hatersnya? Setahu saya nggak ada. Ya, hatersnya itu mesti dikucilkan, dijelekkan, tetapi Tuhan memberikan baik untuk fansnya ataupun pada hatersnya. Orang yang membenci dia tetap memberi. Ya, itulah keistimewaan dari Tuhan kita. Ada lagi, satu lagi yang tadi ya, satu idola bisa jadi berhala. Oke, next yang tentang, nah ini. Bagian terakhir ini saya sebagai kakak rindu membagikan ini ya teman-teman. Saya rindu semua yang ada di sini memiliki prinsip-prinsip ini. Jadi dalam kita mengikut Tuhan ada kemurnian hati. Ya, motivasi kita selalu dimurnikan saat kita melakukan sesuatu, itu kita bicara seperti ini pada diri kita. Hai diriku, Tuhan tahu ya, hatimu ini, hatiku ini Tuhan tahu. Aku bisa menyembunyikan diri dari orang lain, tapi aku nggak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Kita minta Tuhan murnikan motivasiku. Ya. Jadi sebagai contoh aja ya teman-teman, contoh yang ringan lah. Kunjungan kerja yang kakak bilang tadi ya, dari hari Rabu, itu seharusnya sampai hari Minggu. Ya, hari Minggu, jam 5 pagi sampai sini. Nah, udah kunjungan ya, kalau dapat sangu juga ya teman-teman seperti itu. Kalau orang nggak berpikir, wah aku ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya kira-kira milih ke gereja atau milih jalan-jalan kira-kira? Iya. Pilih yang lebih enak gitu ya. Nah, tetapi kakak berpikir Tuhan, kalau aku tempatkan, engkau tempatkan aku di sini, itu semua karena engkau. Dan keberadaanku ini aku rindu memuliakan Tuhan. Ya, aku nggak mau dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil, memalingkan kemurnian hatiku. Ya, seperti itu. Next, kemudian apa lagi teman-teman? Kesetiaan. Ya, Tuhan itu sangat setia pada kita. Setuju? Nah, kita juga belajar setia. Yuk sama-sama belajar memiliki kesetiaan ya. Setia dalam beribadah, setia dalam bekerja, setia dalam sekolah. Ya, orang yang setia, dia akan pasti mendapat upahnya. Ya, orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Saat kita menjalin hubungan, entah itu namanya apalah ya, pacaran atau apa, juga kita belajar setia. Ya.
Jangan pacarmu berapa? 1 di sini Kak. Kalau di sana ada lagi Kak gitu ya. Lawang dari awal aja udah gak setia gimana ya. Orang gak bisa mendua hati. Ya, pasti dak-dikduk ya hidupnya. Nah kemudian ingat panggilan Tuhan. Ya masing-masing kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan peran kita. Ya, dan terakhir ini yang mulai luntur, yaitu ingat akan tata krama atau nilai-nilai kesopanan. Ya saya bersyukur di sini belajar semua terlatih ya. Kadang ketika saya di luar gitu ya, ada orang yang bukannya kita ini generasi yang lebih tua harus dihormati munduk-munduk, itu bukan. Ya. Tapi coba gini, kita misalkan ini Bima sopan banget orangnya gitu ya, sampai termeh-meh para cewek gitu ya. Bima butuh sama kakak, ada satu kebutuhan yang paling tepat apa? Telepon, ketemu, WA, yang mana kira-kira? Yang kalau mungkin dulu Bima memerlukan sesuatu gitu ya dari saya. Yang paling pas yang mana teman-teman? Ketemu. Kak bisa nggak ketemu? Mau ngobrol, saya perlu minta tolong ini Kak. Kemudian kalau nggak bisa, oke by phone aja, by phone. Kalau nggak bisa banget baru by WA. Ini tidak sifatnya mengikat ya, mungkin teman-teman ada komunikasi yang sudah sangat akrab ya nggak apa-apa langsung WA. Tapi kita saat melihat posisi kita butuh sama orang ya. Nah, apalagi orang itu yang di atas kita, ya coba ini diterapkan. Ya. Karena orang yang punya karakter ini akan dicari, dia akan bertahan. Ya, dibanding dengan orang yang selonong gitu ya. Terus gak ngurus, ketemu nggak konfirmasi, komunikasinya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kiranya dijauhkan. Ya, sebagai contoh penutup, kakak kemarin izin duluan dari Kampung Naga ke Kerombongan, saya izin untuk kembali dulu, saya naik kereta di stasiun Tasikmalaya. Oke, sampai di stasiun, saya masuk kereta, saya fotokan, Pak saya sudah di sini. Dan tanggapannya bagus itu ya. Wah saya senang sekali, tadi saya mikir, dari sini ke stasiun naik apa gitu ya. Kemudian saat paginya saya sampai di rumah, saya kembali menginfokan. Terima kasih doanya, saya sudah sampai rumah. Kalau kita belajar menjalin komunikasi yang baik seperti itu, ya saya yakin kalau orang aja seneng, ya Tuhan apalagi. Ya. Nah, mari ya teman-teman pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Mungkin tidak terlalu fokus banget di guard and guarantornya, tapi kita belajar juga prinsip-prinsip lain di seputar ini. Kita yakin Tuhan memelihara kita, tapi di sisi lain kita juga belajar untuk bertanggung jawab bagaimana kita bisa bagaimana caranya kita terus menikmati apa yang Tuhan janjikan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan berdoa, kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu sudah berikan kepada anak-anak-Mu, dan biarlah kami semua semakin memahami prinsip-prinsip bagaimana kami harus bersikap kepada sesuatu yang kami idolakan atau seorang atau komunitas yang kami idolakan, dan memiliki prioritas untuk mengutamakan Tuhan sebagai yang utama lebih dari segala idol-idol yang lain. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah kami yang begitu baik, kasih-Mu tidak terbatas, dan Kau senantiasa memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami, baik yang masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kami yakin masa depan kami indah, karena Tuhan yang menjamin, dan kami akan meraihnya, karena Tuhanlah yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga, biarlah masa muda teman-teman yang ada saat ini semuanya dituntun Tuhan, sehingga dengan masa yang penuh dengan kekuatan, masa yang penuh dengan gairah, masa yang penuh dengan cita-cita dan impian, waktu-waktu ini pun mereka persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau pasti disenangkan, dan orang yang menyenangkan Tuhan pasti juga mendapatkan penghormatan dari Tuhan dan menuai hasil-hasil yang baik dari apa yang ditaburkan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.
Baik, terima kasih Kak Iskia atas penyampaian firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua ya teman-teman. Selanjutnya silakan Kakak Titus untuk berdoa penutup. Baik, saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah dapat berkesempatan untuk bersekutu dan mengumulkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Hari ini kami belajar untuk mengidolakan Engkau saja Tuhan dalam hidup kami. Menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus terpaut, terus bergantung kepadamu Tuhan, bersandar kepadamu. Kami menyerahkan juga Tuhan, masa muda kami ada di tangan-Mu, mohon pimpinan-Mu, kemanapun kami melangkah Tuhan, mohon penyertaan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus taat kepadamu. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk pembangunan di gereja ini Tuhan. Engkau yang sudah memulai, Engkau pasti akan menyelesaikannya juga Tuhan. Kami mohon untuk tim pembangunan yang berkutat pada pembangunan ini Tuhan, dan untuk dana yang dibutuhkan juga Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Kami serahkan juga bersyukur atas pemberitaan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman malam hari ini dapat kami meteraikan dalam hati kami dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat puji bagi Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput semua pulang ke surga atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.